kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK, kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan informasi tadi pagi telah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK, kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan, termasuk ada pelabuhan di mana namanya tuh bukan di, ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap siagakan. Jadi termasuk arahan atau langsung memperbaiki infrastruktur yang rusak ya, Mas? Saya kira kalau pertanyaannya perbaikan mungkin belum ya, karena ini baru terjadi, kejadiannya juga baru tadi pagi. Yang paling penting adalah segera mitigasi, penyelamatan. Ya, kalau ada korban segera tertangani dan langsung difikirkan untuk penanganan-penanganan apabila misalnya warga masyarakat terdampak rumahnya mungkin tidak dapat lagi ditempati. Kami juga tadi sudah diskusikan. Ya, mungkin tadi Bapak Gubernur juga melaporkan telah berkoordinasi dengan kepala daerah dari kurang lebih 45 kabupaten yang terdampak. Mas, soal lain terkait pidato kemarin, Mas, kan Pak Prabowo sempat menyebutkan soal ide mengadakan pengadilan ad hoc untuk para pimpinan BUMN yang mungkin mengkorupsi uang negara gitu, Mas, dan ada wacana membuat amnesti untuk para petinggi BUMN jika mereka mau mengembalikan kekayaan negara. Belum. Yang pertama kan begini, sebenarnya yang secara substantif harus atau dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor, yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita. Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita. Nah, bahwa kemudian pembenahan itu menyangkut
mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku-perilaku korporasi sebelum ini yang itu dirasa tidak benar, disitulah sebenarnya semangatnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum, kan terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti. Tapi itu yang lebih substantif, itu saya sampaikan, dan yang lebih penting lagi bahwa dengan semangat kita memperbaiki BUMN kita, dan ternyata kan bisa. Ya, kita rampingkan ternyata juga bisa, manajemen kita rapikan juga ternyata bisa, dan akibatnya itu membawa keuntungan, ya, baik bagi perusahaan-perusahaan BUMN kita yang kemudian kalau dikonsolidasi sebagaimana dilaporkan, yang sekarang semuanya di bawah manajemen pengelolaan di Danantara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan gitu, hampir 300 sampai 400%. Jadi semangatnya itu, ya, belum sampai ke masalah Apakah ke amnesti. depan penegakan hukum terhadap korupsi di BUMN itu nggak akan digencarkan, Mas? Kalau diperhatikan kan sebenarnya proses itu sudah, ya, sudah berjalan, dan selama ini dalam proses pembenahan itu kan juga tidak pernah terlepas juga dari keterlibatan institusi lain, terutama aparat penegak hukum kan. Mas, kalau pidato kemarin Mas, ini kan Presiden kemarin juga mewacanakan soal dokter ini ya Mas, dokter terbang gitu Mas. Mungkin ada penjelasan lebih jauhnya Mas, skemanya seperti apa Mas? Mengenai dokter sebenarnya ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah bagaimana memang selain masalah ekonomi, selain masalah pendidikan, masalah kesehatan bagi seluruh rakyat kita itu juga salah satu yang menjadi prioritas. Nah, maka kemudian di awal masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, kan ada program cek kesehatan gratis. Nah, dari proses-proses itu kemudian kita mendapati kenyataan atau fakta bahwa berkenaan dengan kebutuhan kita tentang dokter itu, data mengatakan bahwa jumlahnya yang kita butuhkan, tak kurangnya itu besar sekali, ya, baik dokter spesialis, dokter umum, apalagi dokter spesialis, dan termasuk dokter gigi. Jadi hasil cek kesehatan gratis, salah satu datanya yang tertinggi penyakit atau masalah kesehatan yang dihadapi rakyat kita adalah salah satunya dokter gigi. Nah, problemnya adalah profesi dokter, apalagi kalau sudah bicaranya dokter spesialis atau dokter gigi, itu bukanlah profesi yang mudah untuk dicapai atau diraih, karena membutuhkan individu-individu yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi jumlah kekurangan.